Setelah itu Presiden Kim Jong-un mengumumkan kepada rakyat Korea Utara bahwa juara Piala Dunia mengalahkan tim B Belanda di babak final. Mendengar Korea tidak mengirim mereka pulang karena mereka kembali lebih awal mengikuti jalur tikus. Sudah bisa menembak perwakilan AFC yang satu ini kemungkinan besar akan menjadi hidangan perwakilan benua lain di Piala Dunia U17 nanti. Terimalah kenyataan. Kan aku pun komen, tak ada kaki lawan Korea situ, khusus Jepang Arab di sana, tapi fans Konoha ngeblur. Euforia soal performa apik timnas U17 Indonesia hancur di perempat final Piala Asia U17 2025. Garuda Muda tersingkir di perempat final setelah mengalami kekalahan yang telak. Kini tugas berat menanti Nova Arianto menjelang Piala Dunia U17 2025. Banyak perbaikan yang harus dilakukan agar para pemain bisa bersaing di turnamen akbar level usia muda itu. Timnas Indonesia U17 harus mengakhiri kiprahnya dalam Piala Asia U17 2025 setelah ditundukkan 0-6 di Stadion King Abdullah Sport City Al Jeddah Senin malam 14 April. 4 kemenangan di turnamen ini berakhir dengan kekalahan telak. Setelah kedua tim mengawali permainan dengan tempo sedang, Korea Utara membuka keunggulan melalui peluang pertama mereka pada menit ke-6. Dari tendangan tersebut, bola dapat disambut Cheo Song-hun yang tidak terkawal di dalam kotak penalti dengan sepakannya dan membobol gawang Dapa Al-Ghasemi. Setelah unggul 1 gol, Korea Utara kembali mengancam gawang Indonesia. Kali ini sepakan Ri Kyo-bong dari dalam kotak penalti Indonesia masih melebar. Indonesia yang kesulitan mengembangkan permainan kemudian mencoba mencuri peluang dari situasi bola mati. Namun tendangan bebas Evandra Florasa masih melebar dari gawang Jong Hyun-yu. Peluang berikutnya kembali dimiliki Indonesia melalui tembakan Daniel Alfredo dari sudut sempit di sisi kanan yang dapat ditahan kiper Korup. Gawang Indonesia kembali kemasukan pada menit ke-18 dari kemelut di dalam kotak penalti. Bola kemudian jatuh ke arah Kim Yoo-jin yang menyebut dengan sepakan poli untuk mengendalikan keunggulan Korup. Korup yang telah unggul 2 gol kemudian bermain dengan tempo lebih lambat untuk memancing para pemain Indonesia keluar dari pertahanannya. Sebaliknya Indonesia lebih banyak berada di area pertahanan sendiri sambil sesekali melancarkan serangan sepanjang sisa babak pertama belum merepotkan kiper Jong. Babak kedua baru berlangsung pada 2 menit. Pada menit ke-47 Dapa harus kembali memungut bola dari gawangnya. Pak Kwang Song melakukan pergerakan eksplosif di sisi kiri pertahanan Indonesia, mengirimkan umpan silang mendatar yang dengan leluasa disambut oleh Ri Kyong-bong untuk masuk gawang Indonesia. Kedudukan 3-0 untuk Korea Utara. Penderitaan Indonesia bertambah pada menit ke-58 saat tangan Kapten Putu Panji terkena bola harus tembakan guk kotak terlarang. Wasit Murteja memberikan hadiah penalti pada Korup. Kim Tae-guk sendiri melakukan eksekusi bola sepakan ke sisi gawang Indonesia kiri gagal dihalau kiper Dapa. 4-0 untuk Korea Utara. Korea Utara mendominasi permainan besar keunggulan pada menit ke-61. Lee Kang-min agresif menembus barisan pertahanan Indonesia. Dengan kekuatan fisik dan tekniknya, ia menaklukkan 5 pemain belakang Indonesia untuk kemudian menaklukkan kiper Dapa dengan sepakan ke sisi kiri gawang. Muhammad Jabari Goli sempat mencoba mengancam Korup melalui tembakannya yang masih mudah ditangkap kiper Jong. Namun masuki menit ke-76 Korup menggenapi kemenangan besar mereka melalui gol ke-6-nya. Bola tendangan sudut Pak Kwang Song sukses disambut sepakan kaki kiri Chu Jon dari dalam kotak penalti Indonesia menjadi gol ke-6 sekaligus penutup bagi Korea Utara. Berikut komentar pedas dari fans Harimau Malaya setelah timnas Indonesia U17 kalah telak di perempat final melawan Korea Utara dengan skor 0-6. Setelah itu Presiden Kim Jong-un mengumumkan kepada rakyat Korea Utara bahwa juara Piala Dunia mengalahkan tim B Belanda di babak final. Mendengar Korea tidak mengirim mereka pulang karena mereka kembali lebih awal mengikuti jalur tikus.
Sudah bisa menebak perwakilan AFC yang satu ini kemungkinan besar akan menjadi hidangan perwakilan benua lain di Piala Dunia U17 nanti. Terimalah kenyataan. Kan aku pun komen tak ada kaki lawan Korea situ, khusus Jepang Arab di sana, tapi fans Konoha ngeblur. Ini sedikit dari itu, pasti kalah. Jangan mempertanyakan kekuatan Korea Utara. Untung kuota naik 4 ke 8 untuk zona Asia, itu yang lucu di WC U17. Korea Utara tidak bisa kalah. Jika kalah akan dihukum tembak mati. Siapa yang puji Ritu cakap jauh kiri Malaysia kalau tak jauh 6-0. Bagaimana Raja bisa kehilangan ini? Cepat pulang campur semen. Dekat World Cup nanti jadi lubuk poin saja. Viral di berita sepak bola, sudah pesan hadiah karena lolos Piala Dunia. Hari ini saya kalah, lucu. Waduh mas, bilangnya King, kok kena pecel lele 6-0 ama Colt. Entah salah siapa, ku tak tahu. Kalau pendukungnya nyinyir keluar-keluar bilang bisa menang 2-0 itu overconfidence namanya. Footprint lokal code-nya kagak sama dengan grade STY. Jauh panggang dari api, masih banyak perlu dipelajari. Korea Utara dijadikan Indonesia ayam penyet, kena penyet-penyet bah. Menyenangkan, apakah tidak memenuhi syarat? Mengapa mengirim mereka pulang? Garuda sebatas Timor Leste, enggak lebih jauh, hanya di lapangan sendiri saja. Untung pelatihnya Nova Arianto. Kalau Clivet atau IS pasti dibully terus-menerus sampai Metallica bikin album religi. Tidak apa-apa, yang penting target dapat tiket Piala Dunia U17 sudah tercapai. Kalau target juara Piala U17 rasanya belum mungkin untuk Indonesia. Nanti alasan mereka kita fokus ke Pildun bukan Asia. Nanti kalau Pildun kalah, awal katanya paling tidak kita sudah masuk Pildun. Apakah kamu? Nasib sebelum ini layak, makanya jangan meremehkan negara. Bandingkan. Sudah dapat malu juga nggak apa-apa. Karena kalah 0-6 nanti dia akan menukarkan semua pemain pelatih Belanda bersama. Jadi Indonesia habis. Indahnya hari itu kenapa jadi laut?